terakhir dari materi logika. Dan pada pertemuan hari ini saya akan membicarakan materi yang dianggap goalnya atau materi terakhir, dan itu bagian dari inti ilmu logika, yaitu materi yang terkait dengan silogisme. Di sini saya tidak bisa menyampaikan seluruh materi silogisme karena materinya itu cukup banyak sekali yang apabila kita sampaikan masih kira-kira membutuhkan 3 sampai 4 kali pertemuan. Meskipun demikian, saya akan memberi satu gambaran ilmu logika, silogisme dalam logika itu gambarannya seperti ini. Nah, itu saja. Jadi sebenarnya materi ini paling penting dari pelajaran ilmu logika. Kalau kamu senang tentang ilmu logika, ya belajar sendiri dan baca sendiri buku-buku logika atau ilmu mantik. Setelah rampung perkuliahan hari ini, saya akan langsung memberi soal kepada saudara. Soal akhir semester. Dan Anda saya minta maksimal 5 hari setelah soal saya sampaikan, Anda mengirim jawaban ilmu logika. Jawaban itu bisa kamu kirim secara kolektif di satu tempat, kemudian salah satu di antaranya mengirim ke saya. Catatan jangan dikirim ke kampus karena saya jarang ke kampus. Alamat saya yaitu Jalan Murti Sakti. Jalan Murti Sakti, nomor 224, Blok L, Perumahan Mukti Harjo Indah. Ya, Perumahan Mukti Harjo Indah. Rumah saya Jalan Murti Sakti, nomor 224, Blok L, Perumahan Mukti Harjo Indah. Dah, itu saja. Baik, kita akan memulai mempelajari silogisme. Apakah silogisme itu? Sebelum menyampaikan tentang silogisme, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pelajaran terakhir dari ilmu logika formal yang kita pelajari merupakan bagian terpenting dalam ilmu logika. Kita ini sedang belajar ilmu logika formal. Dan ini yang terpenting. Dari ilmu logika formal yang kita pelajari terkait dengan silogisme, bahwa silogisme itu merupakan cara berpikir yang paling baik
Dan cara berpikir dengan silogisme ini merupakan berpikir yang paling akan bisa diyakini kebenarannya. Kemudian berpikir silogisme ini dikenal juga dengan berpikir deduktif. Ya, berpikir deduktif. Mengambil suatu kesimpulan khusus dari kesimpulan umum yang telah ada lebih dahulu. Berpikir yang saya katakan deduktif itu sudah dipelajari sebelumnya. Anda sudah saya ajarkan teori berpikir induktif dan deduktif. Dan sudah diberi penjelasan dengan contoh yang konkret. Berpikir silogisme adalah berpikir deduktif, di mana kita akan mengambil satu kesimpulan khusus dari kesimpulan umum yang telah tersedia. Dalam berpikir atau dalam teori silogisme, kesimpulan terdahulu harus hanya terdiri dari dua keputusan. Hanya terdiri dari dua keputusan saja atau dua kalimat. Salah satu keputusan harus bersifat universal. Dan di antara keputusan itu harus ada suatu unsur yang sama-sama dipunyai oleh kedua keputusan. Harus ada dua keputusan, ya, kesimpulannya itu diambil dari dua keputusan. Kedua keputusan itu yang satu universal. Universal kemarin juga sudah saya jelaskan. Universal itu bersifat umum. Di antara dua keputusan itu harus ada unsur yang sama-sama dipunyai. Ya, ada dua keputusan dan dari dua keputusan itu harus ada unsur yang sama-sama dipunyai. Saya ingin berikan contoh berpikir secara silogisme. Satu, keputusan pertama. Ya, tulis keputusan pertama. Bunyi kalimatnya, semua mahasiswa Unisula beragama Islam. Tadi saya katakan keputusannya ada yang bersifat universal. Universal itu bersifat umum. Kalimat yang biasa digunakan biasanya menggunakan semua, setiap. Semua mahasiswa Unisula beragama Islam. Ini keputusan yang bersifat umum. Harun al-Rasyid, Muhammad Harun al-Rasyid, mahasiswa Unisula. Ya. Harun al-Rasyid,
mahasiswa Unisula. Nah, keputusan pertama, semua mahasiswa Unisula beragama Islam. Harun Al-Rasyid, mahasiswa Unisula. Di dalam dua keputusan pertama dan kedua, ada keputusan yang mempunyai unsur yang sama dipunyai oleh keputusan pertama dan keputusan kedua. Unsur yang sama itu yang mana? Yaitu mahasiswa Unisula. Semua mahasiswa Unisula beragama Islam. Harun Al-Rasyid, mahasiswa Unisula. Ada unsur yang sama. Keputusan yang ketiga namanya konklusi. Ya, namanya konklusi. Konklusinya apa? Harun Al-Rasyid beragama Islam. Inilah namanya silogisme. Contoh sederhananya seperti itu. Contoh lain, umpama semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Hurmatun Naufa adalah orang. Hurmatun Naufa adalah orang. Maka hasilnya Hurmatun Naufa akan mati. Ada yang sama-sama orangnya. Dari apa yang tadi saya sampaikan, saya ulang sekali lagi, di mana dua kalimat yang 1 dan 2, kita lihat ada unsur persamaan. Contoh yang pertama, mahasiswa Unisula. Dan salah satu keputusannya universal. Keputusan yang pertama, semua mahasiswa Unisula beragama Islam. Keputusan yang ketiga, nilainya dengan keputusan yang ketiga ini, kandungan keputusannya sama dengan keputusan ke-1 dan ke-2. Ya, nilai kebenarannya sama dengan keputusan pertama dan kedua. Jadi yang dari apa yang saya sampaikan, bahwa silogisme itu merupakan proses penggabungan 3 proposisi. Keputusan pertama, kedua, ketiga. 3 proposisi. Proposisi yang kedua, yang 1 dan 2 menjadi dasar penyimpulan. Ya. Proposisi yang ke-1 dan kedua menjadi dasar penyimpulan. Kemudian disimpulkan, 1 menjadi kesimpulan. Dari sini kita bisa mempunyai gambaran bahwa silogisme itu terdiri dari 3 proposisi yang saling berkaitan.
dua menjadi dasar penyimpulan atau premis, satu menjadi kesimpulan atau yang dikenal dengan konklusi. Ya, yang satu namanya konklusi. Dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa seluruh argumen yang ada di dalam silogisme terkandung di dalamnya 3 proposisi. 3 proposisi. Pertama, pengertian yang menjadi subjek atau dalam kurung S besar, S-nya besar. Kesimpulannya disebut term minor. Pengertian yang menjadi subjek atau S ya menjadi subjek kesimpulan disebut term minor. Pengertian yang menjadi predikat dalam kurung P ya. Pengertian yang menjadi predikat kesimpulan disebut dengan term mayor. Jadi di situ ada term minor, ada term mayor. Pengertian yang menjadi subjek kesimpulan disebut term minor. Pengertian yang menjadi predikat kesimpulan disebut term mayor. Yang ketiga, pengertian yang tidak terdapat dalam kesimpulan, ya, pengertian yang tidak terdapat dalam kesimpulan, tetapi terdapat dalam kedua premis, ya, tetapi terdapat dalam kedua premis disebut term antara atau pembanding. Term antara atau pembanding itu dalam kurung disingkat dengan M. Ya, disebut dengan M. Tadi saya sampaikan bahwa di sana ada premis mayom, pengertian yang menjadi subjek dinamakan term minor, yang menjadi predikat dinamakan term mayor. Premis yang memuat di dalamnya term minor dinamakan premis minor. Premis yang memuat term minor disebut premis minor. Premis yang memuat term mayor disebut premis mayor. Jadi dalam ilmu silogisme selalu ada 3 proposisi, yakni premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dalam silogisme mesti ada 3 proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan saya beri contoh. Ya, ada contoh
Semua binatang makan. Semua binatang makan. Sapi adalah binatang. Jadi kesimpulannya sapi makan. Ya, sapi makan. Term minor S yaitu sapi. Term mayor atau P yaitu makan. Ya, term mayor P yaitu makan. Term pembanding atau M binatang. Ya, term pembandingnya binatang. Premis mayor semua binatang makan. Premis minor sapi adalah binatang. Kesimpulannya sapi makan. Nah, kesimpulan yang terakhir ini kandungannya ada pada premis mayor dan premis minor. Itulah cara bagaimana saudara membuat sebuah silogisme. Anda bisa membuat 1000 cara, ya 1000 cara atau 1000 contoh dari teori silogisme. Ya, ya sebentar. Apa Bu? Saya teruskan. Ada dari apa yang saya sampaikan, kita tahu berarti dalam bagaimana kita membuat sebuah silogisme mempunyai syarat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam bagaimana kita akan membuat sebuah silogisme. Dicatat, syarat pertama yaitu satu silogisme harus hanya mempunyai 3 term. Satu silogisme hanya mempunyai 3 term. Syarat yang kedua, suatu silogisme harus hanya terdiri dari 3 kalimat keputusan. Harus hanya terdiri dari 3 kalimat keputusan. Tadi contohnya
1, 2, dan yang 3 keputusan. Yang ketiga, term-term yang menjadi medium. Term-term yang menjadi medium pada premis mayor dan premis minor adalah satunya harus distributed. Satunya harus distributed, tersebar, harus bisa tersebar. Contoh, semua kuda dapat berlari. Ya, semua kuda dapat berlari. Kata semua kuda adalah distributed. Tidak hanya satu kuda, tapi semua kuda. Jadi tidak ada distributed. Ya, jadi harus distributed. Kalau tidak, undistributed itu tidak benar. Keempat, term yang distributed dalam konklusi haruslah distributed dalam premis yang terdahulu. Term yang distributed dalam konklusi harus distributed dalam premis yang terdahulu. Yang kelima, salah satu dari premis harus affirmative. Affirmative itu kebalikan dari negatif. Sampean sudah saya sampaikan kalimat yang affirmative seperti apa, negatif seperti apa. Kalau lupa baca lagi. Sudah saya sampaikan bahwa logika itu kesimpulannya ada pada silogisme, dan dalam silogisme itu kita akan kita akan tetap menggunakan materi-materi terlebih dahulu. Jadi bahan-bahan sebelumnya itu bagian dari bagaimana kita akan membuat sebuah silogisme. Maka kemarin saya sudah sampaikan, Anda harus hafal aturan-aturan, kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Yang keenam, bila terdapat salah satu premis itu negatif, maka harus konklusinya juga negatif. Bila terdapat salah satu premis itu negatif, mayor atau minor, konklusinya juga negatif. Ketujuh, kedua premis mayor maupun minor tidak boleh partikular semua atau negatif semua. Tidak boleh partikular semua atau negatif semua. Istilah partikular, saudara sudah belajar. Ada universal, ada partikular, ya, ada partikular dan seterusnya. Kedelapan, bila salah satu premis partikular, maka konklusinya harus partikular pula. Bila salah satu premis partikular, maka konklusinya harus partikular. Terakhir, 9. Bila premisnya mayor partikular,
dan premis minor negatif tidak dapat diambil konklusi, tidak bisa dibuat keputusan. Itulah syarat dari ilmu logika. Yang syarat-syarat ini Anda harus paham, harus mengerti. Dalam berita kehidupan kita ini sering mempunyai berita yang satu positif, yang satu negatif, yang satu partikular, yang satu universal. Hal-hal yang begitu itu kita harus bisa menyimpulkan. Kemudian agar kita bisa mendapat kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan dalam silogisme. Hari ini yang akan saya sampaikan yang terakhir adalah patokan-patokan, aturan-aturan baku yang harus diperhatikan dalam bagaimana Anda membuat silogisme dan menyimpulkan dari sebuah silogisme. Masih banyak lagi tentang aturan-aturan teori-teori logika. Setengah materi itu hampir sama dengan materi yang pertama sampai hari ini. Masih banyak. Patokan pertama, apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Contoh, semua yang halal dimakan menyehatkan. Kemudian sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi sebagian makanan tidak halal dimakan. Di sini kita tidak boleh membuat kesimpulan semua makanan tidak boleh dimakan. Karena tadi sebagian premis partikular harus kesimpulannya partikular. Nomor 2. Apabila salah satu premisnya negatif, kesimpulannya harus negatif. Ya, apabila salah satu premisnya negatif, mayor minor atau di mayor minor, kesimpulan harus negatif. Semua koruptor tidak disenangi. Semua koruptor tidak disenangi. Sebagian koruptor tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah koruptor. Semua koruptor tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah koruptor. Jadi kesimpulannya sebagian pejabat tidak disenangi. Kita tidak boleh membuat kesimpulan sebagian pejabat disenangi. Nomor 3. Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak bisa atau tidak sah diambil kesimpulan.
tidak bisa diambil kesimpulan. Contoh, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Ya, di sini apa yang saudara lihat, kalau dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Beberapa orang kaya kikir, beberapa pedagang adalah kaya. Jadi beberapa pedagang adalah kikir. Itulah contoh-contohnya. Keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif, tidak menghasilkan keputusan apapun. Kenapa? Karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan baru dapat diambil apabila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif dalam teori silogisme tidak sah. Ya, tidak sah. Nomor 5. Paling tidak satu di antara term penengah harus tersebar atau mencakup. Ya, harus tersebar. Artinya harus mencakup. Dari dua premis yang term penengahnya tidak tersebar akan menghasilkan kesimpulan salah. Semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. Jadi binatang ini adalah ikan. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Semua tanaman membutuhkan air. Manusia membutuhkan air. Jadi manusia adalah tanaman. Tidak sah. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak demikian, kesimpulan menjadi salah. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Kalau tidak, salah. Contoh, kerbau adalah binatang. Kerbau, kambing bukan kerbau. Jadi kambing bukan binatang. Ini tidak benar. Hasan adalah manusia. Budi bukan Hasan. Jadi Budi bukan manusia. Term ke-7. Term penengah harus bermakna sama. Baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Ya.
Bila term penengahnya bermakna ganda, kesimpulannya akan berbeda. Term penengah harus bermakna sama. Bila baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bulan, contoh, bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Jadi Januari bersinar di langit. Bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis minor adalah planet yang mengelilingi bumi. Jadi di situ penengahnya tidak bermakna sama. Contoh lain, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang berpenyakit panu adalah penyakit menular. Jadi orang yang berpanu harus diasingkan. Nah ini ya tidak benar karena tidak sesuai dengan aturan. Yang ke-8, aturan pokok yang ke-8. Silogisme harus terdiri dari 3 term. Term subjek, term predikat, dan term middle atau perantara. Apabila terdiri dari sebuah tema tidak bisa diturunkan konklusi. Begitu juga apabila terdiri dari 2 lebih, ya terdiri dari 3 term, itu tidak bisa. Itulah aturan-aturan atau kaidah yang harus saudara patuhi, yang harus saudara perhatikan di dalam bagaimana kita membuat silogisme atau menilai silogisme itu benar ataupun tidak. Aturan itu baku. Aturan itu berlaku pada silogisme atau ada pada aneka macam silogisme atau bentuk-bentuk silogisme. Kita mestinya setelah ini akan mempelajari aneka macam bentuk-bentuk dalam teori silogisme agar pemahaman kita aturan-aturan pokok lebih matang. Namun sekali lagi karena sempitnya waktu sangat tidak mungkin apabila saya menyampaikan hal itu. Saran saya baca sendiri dari buku-buku logika. Sebenarnya saya sudah membuat buku materi logika yang saya sampaikan kepada saudara pada semester ini. Bukunya sudah ada ya, karena jarak jauh, kondisi yang tidak memungkinkan, saya hanya cukup menyampaikan melalui perkuliahan online. Baik, sekarang saya akan menyampaikan soal-soal logika untuk ujian akhir semester. Ditulis soal nomor 1. Sejak 1A.
Ya, 1A. Sejak kapankah manusia itu berlogika? Sejak kapankah manusia itu berlogika? Dan logika apakah namanya? Dan logika apakah namanya? Soal berikutnya masih A. Jelaskan pembagian logika dan perbedaan antara keduanya. Jelaskan pembagian logika dan perbedaan antara keduanya. Soal B. Logika apakah yang sedang kita pelajari? Logika apakah yang sedang kita pelajari? Dan apa beda dengan macam logika lainnya? Kalau di sana ada macam logika yang lain, bedanya apa? Kedua, bila mana sebuah kata mengandung makna universal, mutlak, analog, abstrak. Ya, bila mana sebuah kata mengandung makna universal, mutlak, analog, abstrak. Beri contoh masing-masing. Soal nomor 3. Buat 3 macam kalimat yang mencakup di dalamnya genus, diferensia, spesia. Jelaskan posisi masing-masing. Anda membuat 3 macam. Terus ini genus, ini diferensia, ini spesia. Jelaskan. Nomor 4. Bedakan dalam kurung dengan contoh antara konotasi denotasi. Antara konotasi dan denotasi. Dan buat 3 contoh dari 4 kemungkinan. Dari hukum berbalikan. Dari hukum berbalikan antara isi dan cakupan term. Buat 3 contoh dari 4 kemungkinan dari hukum berbalikan antara isi dan cakupan term. Di sana ada aturan-aturan. Kalau begini ini, kalau ini begini akan begini. Kalau begini ini harus begini. Ada itu. Nomor 5. Apa beda antara pembagian dan penggolongan? Beri contoh. Apa beda antara pembagian dan penggolongan? Beri contoh. Ini 3A, 3B, 5B. Ya, ini 5. Tadi 5A, sekarang 5B. Buat 5 macam definisi dan jelaskan macam dari definisi tersebut.
kamu membuat 5 macam definisi dan jelaskan definisi ini macamnya yang mana. Tidak boleh sama dengan yang saudara pelajari atau sama dengan buku buku catatan saudara. Kamu membuat sendiri. Ya, kamu membuat sendiri. Nomor 6. Jelaskan. Ya, jelaskan. A. Penalaran. B. Berpikir deduktif, induktif. Beri contoh. C. Analogi. Ya, analogi. Beri contoh. Dan 3 macam analog beserta contohnya. 3 macam analog beserta contohnya. Yang D. Buat 3 contoh. Buat 3 contoh. Semua S adalah P. Semua S bukan P. Sebagian S bukan P. Ya, sebentar. Apa, Bu? Buat 3 contoh. Semua S adalah P. Contohnya apa? 3. Semua S bukan P. Yang 1 sebagian S bukan P. Masing-masing 3. Terakhir sekarang. Apakah silogisme itu? Buat 3 macam contoh dari silogisme. Ini A, 7A, 7B. Buat contoh dari 3 macam patokan atau aturan yang harus dipenuhi dalam silogisme. Ya, buat contoh 3 macam dari aturan atau patokan yang harus dipatuhi dalam silogisme. Tadi baru saja saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Materinya UTS, UAS, dan setelah maksimal 5 hari, Anda kumpulkan atau Anda kirim ke saya. Ya, kirim ke saya dengan alamat yang sudah saya sampaikan. Ya, boleh dikumpul melalui Komting. Saya kira itu saja materi logika hari ini saya cukup.
cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Monggo. Mohon maaf Ustadz, izin Ya. bertanya. Gimana? Izin bertanya tadi kan Ya. untuk membuat 5 macam definisi dan jelaskan definisinya. Itu definisi apa Ustadz? Ya terserah kamu. Membuat, kan di sana ada macam-macam definisi. Ada macam-macam bagaimana kita membuat definisi dengan berpatokan kepada macam-macam definisi. Salah satu di antara macam-macam definisi ini, apa macamnya definisi itu ada satu macam, ada banyak teori dalam definisi. Macam ini, contohnya ini. Macam definisi ini, contohnya ini. Begitu. Itu maksudnya dari yang tadi saya sampaikan. Contoh dalam definisi itu ada definisi realistis dibagi menjadi konotatif, definisi kausal, definisi aksidental, itu antara lain macamnya. Kalau Anda mengambil definisi aksidental, kausal, contohnya ini, itu maksudnya. Sudah? Nggih, matur suwun Ustaz.